Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairi man qad ursilah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa dilyatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ibdali. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para sepuh bin sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Wa khusyubidikri akhirul karim beliau Bapak Kiai Haji Rais Amin. Dan yang saya muliakan akhirul karim beliau Bapak Kiai Haji Zainal Abidin. Dan ini masa yang satu persatu yang akan sebutkan, bukan mengurangi rasa kami, bakal sebutkan satu persatu, nanti kemalaman musyawarahnya nggak jadi. Jadi singkat mudah semuanya panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ibu Haja Badriah selaku pondok pesantren pengasuh pondok pesantren Al Irsyadiyah, mudah-mudahan selalu sehat, berkat kuat untuk melanjutkan kepemimpinan, melanjutkan pondok pesantren ini, semoga berlangsung ila yaumil qiyamah. Amin. Yang saya hormati para bapak, para ibu semuanya, mudah-mudahan sehat walafiat, selalu lancar. Wabil khusus istri tercinta. Ya alhamdulillah selalu motret-motret karena saya ganteng dari foto nampaknya. Jangan nanya-nanya. Ingat sekali kok. Ya berprovokasi Pak. Mudah-mudahan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini berkah masyarakat di dini wa dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam sama-sama kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, berkat kuat, amin ya rabbal alamin. Kan yang saya hormati, sebelum berlanjut baca mafahim dan ada pesan dari beliau Pak Nasruddin ini supaya menyinggung Natum Alfiyah, sebetulnya saya ini udah lupa baca aja lah bener apa enggak. Itu ada Natum apa itu bacanya Pak? Wa ulqatun khasilatun bitabiin ulqatin nafsi binafsi loh. Ulqatin binafsi istilah ini. Jadi gini para hadirin, sebelum berlanjut ada sebuah makalah. Ini mudah-mudahan sama-sama kita ingat, kita renungi supaya kita jadi santri ini tetap eksis ya, mahabbah kepada gurunya dan hal-hal yang kaitan dengan gurunya. Man akhabba syaikho akhabba mayyar tabitu bisyaikhi. Man akhabba syaikho, barang siapa yang cinta gurunya, barang siapa yang simpati kepada gurunya, sam'an wa ta'atan, hormat pada gurunya, akhabbah mayyar tabitu bisyaikhi, orang itu akan mencintai apa saja yang ada kaitannya dengan gurunya. Jadi wong boleh seneng gurune, insya Allah hal-hal yang kaitan dengan gurunya juga cinta, termasuk khol. Ini apa is? Khol. Jadi apa yang kaitan dengan gurunya itu dia senang. Contoh dulu ulama-ulama dulu, mungkin yang kemarin yang datang di acara Bunyai Bisbiyah itu saya nggak datang, mungkin Pak Zeni datang kan. Orang yang cinta kan dengan ya, orang yang cinta dengan kucing gurunya hebat, karena gurunya cinta kucing itu. Ya Pak Zeni, semua yang dicintai guru disenangi. Yang susah itu Pak, jangan sampai istri guru dicintai. Nah ini persoalan. Ini masalahnya kan. Dalilnya jangan langsung man akhabba syaikh akhabba mayyar tabitu syaikh. Akhirnya bujuri guru seneng. Wah ini masalah ini Pak. Ya masalah ini Pak. Tapi hai Pak, kalau suami gurunya dicintai yo gak apa-apa jadi Pak Rais.
Jadi murid-murid Pak Rois, nggak apa-apa, les-les saja. Ya, terus gini ya, gitu Pak. Guru, kalau murid-murid Pak Nasruddin sama Nasruddin, oh itu biasa, nggak apa-apa kan. Apalagi Pak Zen, oh senang nih Pak. Pak Zen bersama Pak Zen itu biasa. Jadi man akab berseko akab bapak yang tabi itu bisa itu tandanya wong sing seneng karo guru seneng hal-hal yang kaitan dengan guru. Maka tadi disebut beliau masalah khol. Nah, masalah khol termasuk nanti ada rutinan kita ini ada khol apa? Langitan Pak. Nah, ini mudah-mudahan yang merasa alumni Pondok Pesantren Al-Irsyad ya mudah-mudahan hari ini dan seterusnya besok ada acara, mudah-mudahan kita panjang umur, ini mudah-mudahan rame ya. Kemudian yang seterusnya ini maaf ini sibuk, maaf ini yang perlu saya ingatkan ini Pak, ini sering ya kita ini maaf ini Pak sebelumnya sering kita acara-acara di tempat-tempat tertentu, lebih-lebih acara-acara orang-orang yang terhormat itu begini, ini salah kaprah. Ini kayaknya bisa meluluskan Pak Rois. Kalau saya dengan Pak Zen nggak bisa. Ini maksudnya. Ini sebelum acara ya. Itu pantun dulu baru salam. Itu salah bukan betul. Sebab kata Nabi assalam qoblal kalah. Benar Pak? Assalam qoblal kalah. Jadi salam dulu baru berpantun. Nah ini dah berpantun dulu baru salam. Nah ini. Jadi gini, kata Pak Rois, ada yang bismillah dulu baru salam. Ini orang yang mengatakan bismillah dulu, kullu amrin la yudau bismillah bahwa apa? Nah ini dalilnya mesti bismillah sih. Kalau itu masih ada yang nyangkal. Tapi kalau pantun dulu baru bismillah, itu berhala. Nah ini baru dirusak. Ini Pak Rois. Ini kadang-kadang salah kaprah, Pak. Salah kaprah. Haya. Nah, itu luar biasa. Itu terus. Ini ada hal-hal maaf yang perlu Pak Terus kita luruskan. Sehingga ini maaf ini orang yang pantun dulu baru salam itu nggak kita jawab nggak apa-apa karena dia mencari aturan. Ini Pak penting Pak karena ini tiap hari sering kita mengadakan acara-acara. Pantun itu bagus Pak, pantun bagus Pak. Cuma harus tahu tempatnya. Ini mudah-mudahan menjadi peringatan kita bersama-sama dan mudah-mudahan masyarakat manfaat amin ya rabbal alamin. Hanya hormati, mari kita baca mafaim, kemudian nanti sekedar kita sampaikan masalah beliau tadi ada nadoman wa'ul qotun kasilatun bitabi'in ta'ul qotin binasikis bilwa ini artinya menjaga hubungan dengan guru itu juga harus menjaga hubungan dengan anak cucunya keturunannya. Ini penting Pak. Ini saya ingat ini. Hanya hormati, kalau tidak salah ini Pak, kita dulu waktu haji tahun 2010 tidak terjadi Pak. Nah, tahun 2010 saya berhaji tahunnya sama beliau Pak Rois ini kan. Yaitu Yai Fakih, ini mudah-mudahan yang ada kita jadi peringatan ini Pak. Yai Fakih itu kalau tidak salah wafatnya 12 Pak ya. 2012 ya. Beliau wafatnya 2012. Itu kira-kira saya akhir ketemu beliau. Ini acara biasanya di Langitan itu kan ada acara sawaran. Itu belum seperti kayak sekarang. Dulu itu masih ya di musola di depannya dalam itu apa? Karena ada depannya musola kan ada gedung itu masih biasa Pak. Masih biasa lah banyak berapa orang Islam itu. Itu belum begini, pesan begini. Itu saya rasa akhir tahun 2012 awal atau 2011 pokoknya akhir saya itu beliau. Itu begini, pesan Pak semua santri yang hadir. Besok nek aku gaono awakmu kabeh kudu sambung karo anak-anakku. Besok kalau saya nggak ada, awakmu kudu sambung karo anak-anakku. Nah ini barangkali yang dimaksud Pak Nasruddin Pak beliau. Wa'ul qotun khasilatun bitabi'in ta'ul qotin binafsi ismiwa ini. Artinya ketika kita hidup
menjalin hubungan baik dengan guru. Ketika guru nggak ada, punya anak cucu disambung, disambung. Itu semua saya ingat Pak. Maka alhamdulillah, saya syukur saya masih sambung dengan istri saya, masih sambung ke langitan. Dan insya Allah kayaknya tiap tahun itu kesana lah. Dan alhamdulillah saya dengan Gus-Gus itu kenal kan. Ini artinya kita menjaga hubungan dengan putra putri atau apa, keluarga guru sangat penting. Karena itu menyangkut apa, keberkahan ilmu, kemaslahatan ilmu. Dan yang saya hormati, mari kita baca mafaid. Ya Allah, mudah-mudahan maslahat manfaat di dini wa dunia wa akhirah, dapat berkahnya Abdul Qasim Muhammad dan dapat barokahnya para guru-guru kita, masyayikh langitan semuanya, para aulia ilah min masyariqil ardi ila maghribiha. Dan dengan barokahnya dengan pondok ini jadi pondok yang barokah, maslahah, manfaat ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min huna, dan dari sini hadisu Anas di atas itu. Nggih, sampai situ. Ya. Nggih. Wa min huna, dan dari sini hadisu Anas. Fa innal wajibah, maka sesungguhnya yang wajib alaina atas kita itu annana, sesungguhnya kita itu idza wajadna, apabila menemui siapa kita fi kalamil mukminina, di dalam omongannya, pembicaranya orang-orang mukmin, menemui isnada syai'in, pada menyandarkan sesuatu li ghairillahi, kepada selain Allah subhanahu, dengan maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi siapa Allah, fa innahu, maka sesungguhnya perkara itu wajib hamluhu, apa mengartikan kalamul mukminin, memungkinkan kalamul mukminin al majas akli, atas majas al akli yang sebangsa akal, wala sabila, dan tidak ada jalan itu mawjud ila takfirihim, kepada mengkufurkan mukminin, idil majazu, krono utawi majas al akli yang sebangsa akal, mustakmalun itu digunakan atau berlaku fil kitabi ing dalam Quran was sunnati, dan sunnah. Makanya fasuduru dalikal isnad, mongko utawi, maka berulah keluarnya itu isnad min muwahhidin, dari orang yang mentauhidkan Allah, kafin itu mencukupi, fi ja'lihi, di dalam menjadikan dalikal isnad dan pada isnad majazian yang majazi, agak sebenarnya di annal i'tiqada, karena sesungguhnya keyakinan as-sohika yang soheh, huwa iya i'tiqad soheh, i'tiqadu annallaha, itu meyakini sesungguhnya Allah Ta'ala, huwa ya Allah itu al-khaliqu, zat yang menciptakan, lil ibadi, kepada beberapa hambanya, wa af'alihim, lan piro-piro pekerjaan ibad, wala ta'thiro, dan tidak ada pengaruh itu mawjud li ahadin, bagi seseorang, siwaukan sakliyani Allah, lali khayyid, tidak bagi orang yang hidup, walali mayyitin, dan tidak bagi orang yang mati. Fahadal i'tiqadu, mongko utawi iki keyakinan, buaya dan i'tiqad itu at-tauhid, tauhid yang sebenarnya. Jadi gini, dari hadis yang disampaikan Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, man sholla sholatana wastaqbala qiblatana wa akala dabikatana fadhalikal muslimu alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala taghfirullah fi dhimmatihi. Jadi kata begini Pak, ini artinya Syekh Muhammad menyampaikan hadis ini kehati-hatian beliau.
luar biasa. Artinya jangan gampang-gampang memvonis orang itu kafir, jangan gampang-gampang memvonis orang itu musyrik, jangan gampang-gampang memvonis orang itu murtad. Sehingga kata Rasulullah, barang siapa yang sholat seperti sholat kita ini sama Pak, duhur ya 4 rakaat, subuh ya 2 rakaat, bodoh. Urusan kunut gak masalah. Nah, ini gak masalah. Jadi subuhnya bodoh, asarnya bodoh, yo. Nah, itu gak masalah Pak. Terus ngadepnya ya kiblat sholatnya, wakal ada bikatana. Kemudian urusan potong-memotong sama dengan kita. Tidak, kalau potong hewan kan ada sekarang ini kan, wis seperti potong, bener bora, bahul kumari itu tak putus apa enggak, yang penting iya Pak, kadang-kadang motong baju itu langsung dibuang ke air yang panas. Nah, ini masalah ini Pak ya. Sehingga kata Nabi jauh-jauh meninggung, apa yang motong baik potongan kita, artinya sesuai dengan syariat. Orang seperti orang muslim, orang dia punya jaminan di hadapan Allah, punya jaminan di hadapan Rasulullah, karena dia muslim. Maka jangan sekali-kali kamu meremehkan, menghina jaminan Allah. Maknanya Pak, wong asal sholatnya bodoh, kiblatnya bodoh, coro motong ya syar'i, itu orang Islam. Jangan diremehkan, jangan dihina, apalagi dikatakan non muslim gara-gara beda. Mari beda partai butuh partai murtad lah Pak, tanggal sesuai berapa lah Pak. Nah ini Pak, ini yang harus sama-sama kita renungi. Nah dari hadis itulah kata beliau Muhammad, wajib bagi kita apabila kita menemui omongan sesama muslim yang menyandarkan sesuatu kepada selain Allah, itu omongan orang tadi harus diartikan majas akli, tidak boleh dikatakan kafir. Karena majas akli itu di Quran dan di Sunnah banyak sekali. Sunnah ini lewat gampang ya kawan. Ini ada cerita, misalkan harus cerita, oi, sungainya banjir. Oh, sungainya banjir. Sebetulnya bahasa sungai banjir, yang banjir itu air, bukan sungai Pak. Ya kan? Tapi kita paham. Ya bahasa sungai banjir itu berarti banyune banjir naik. Ya kan? Itu namanya majas akli, tidak sebenarnya sing banjir itu banyune. Orang sungai ini. Sehingga akal terima. Ya kan? Lima itu majas akli, sesuatu yang tidak dimaknai sebenarnya, karena hakikatnya sebenarnya yang banjir itu air. Iya kan Pak? Contoh lagi, kita sering, saya habis berubah di Batam hari ini, sehat. Siapa kan? Ini secara akal yang bikin sebenarnya Allah kita iman Pak. Ya kan? Itu kan sebenarnya, tapi Allah itu berlaku. Ya Pak? Saya capek-capek. Setelah disuruh anak sudin, sehat. Bukan setelah dukur langsung Pak. Hakikatnya kita selalu beriman, hakikatnya yang menyembuhkan Allah, tapi disandarkan dengan panas, itulah majas sesuatu tidak makna yang sebenarnya, dan itu berlaku, benar kan? Berlaku. Jadi di dalam Al-Quran misalkan fi isyatir rodiyah, kehidupan yang ridho. Kehidupan ridho itu apa? Kehidupan yang diridhoi, yang disenangi, itu banyak di Quran, di hadis itu banyak, ya kan? Nah itu kayak itu. Jadi kalau ada orang Islam yang ngomong kalimat tadi, saya habis suntik, habis minum bodrek, ya kan? Habis minum jam kuat, apaan? Jam kuat, obatnya biasa. Itu jangan dibilang kafir, kan? Karena orang yang bertauhid tetap yakin dia semuanya itu Allah. Kan? Itu hanya bahasa gampangnya saja, dan itu berlaku, ya kan? Sehingga jangan sampai gampang mengafir. Apa maksudnya? Nah ini jangan gampang kalau udah ada awak mati tenggelam. Nah kan biasa kan? Karena di tenggelam
ditolong kawannya. Siapa bilang, kalau ada lawak mati ya Pak, mati. Nah ini Pak, kan biasa dusun. Mati ya Pak, mati. Nah, kalau ada lawak mati ya Pak, kalau ada lawakan, kalau ada lawakan mati ya Pak. Biasa ya Pak. Itu biasa di dusun. Itu namanya majas akli. Hakikatnya yang menyelamatkan itu Allah. Benar kan? Ini makanya jangan gampang-gampang mengatakan orang musyrik atau kafir. Ayo, bikhilafiman berbeda ilmu. Nah, itakoda yang meyakini siapa man ghairu hada. Selainnya ini, anallaha huwal khaliqu. Bikhilafiman berbedanya orang itakoda yang meyakini siapa man ghairu hada pada selainnya ini anallaha huwal khaliqu lil ibad. Fa'ina manusia man yaqau itu terjumus siapa man fil isyraqi dalam kemusyrikan. Beda kalau orang punya keyakinan, memang orang itu bisa menyembuhkan, bukan Tuhan. Padahal Allah itu Al-Khaliq, Pak, yang menciptakan semua itu Allah. Menciptakan kita, pekerjaan kita itu Allah. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kita dan semua yang kita lakukan. Kalau orang tidak menyakini kayak itu baru musyrik. Walaysa dan tidak ada itu fil muslimina di dalam beberapa orang muslim itlaqon dengan secara mutlak. Man siapa orang yang tadi itu yang meyakini siapa man li akhadin bagi seseorang ma'allahi bersama Allah meyakini fi'lan pada pekerjaan autarkan atau meninggalkan pekerjaan au rizqon atau rezeki au ihya'an atau menghidupkan au imatatan atau mematikan. Secara utama nggak ada orang muslim yang punya keyakinan bersama Allah dia bisa berbuat. Nah, bersama Allah dia bisa memberi rezeki, bersama Allah dia bisa menghidupkan dan lain itu nggak ada. Semua itu hanya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil sehingga urip mati itu kabeh Allah. Ya Pak ya. Itu berarti wa bermula barang saya yang telah datang apa mah minal al-fadhi nyatanya beberapa ucapan al-uhimati yang memberi praduga. Berpraduga ini kayak obat atau keris atau orang itu punya kekuatan itu fa'inna maksuda ashabiyah sesungguhnya itu fa'inna maksuda sesungguhnya maksud orang-orang yang mempunyai al-alfat ya maksud itu al-istisfa'u minta syafaat minta pertolongan ilallahi kepada Allah bitikal wasilah. Gara-gara saya ngomong obat silah itu maknanya wasilah obat perantara obat makanya gitu Pak. Nah, perantara obat bukan hakikatnya obat tapi perantara obat. Fal maksud maka dimaksud gua yang dimaksud itu Allah subhanahu wa ta'ala walaysa dan tidak ada siapa orang minal muslimina rojulun siapa orang laki-laki wahidun yang tak itu yang meyakini siapa rojul firman di dalam orang yang tubuh yang menuntut siapa rojul padaman awyas alu atau minta siapa rojul padaman anak warsunya mantu qadirun mampu al fikri atas melakukan watarki dan meninggalkan dunal tifatin tanpa menoleh tanpa memandang ilallahi ta'ala min qoribi dari zaman yang dekat au ba'idin atau zaman yang jauh au ma'al intifati atau bersama menoleh memandang gua yang berupa intifat itu adna lebih dekat ila syirki billah wa na'udzubillahi anarnya pada adanya menuju siapa kita musliman bisyirkin dengan syirik au kufrin atau kufur min ajil khotoin karena arah khoto au jahlin atau bodoh au nisyanin atau lupa au nisyanin au dia. Jadi tidak ada ya seseorang muslim yang baik minta siapa pertolongan siapa minta bantu siapa kemudian punya keyakinan bahwa yang dimintai tolong, yang dimintai bantu itu mampu melakukan sesuatu itu tidak ada. Cuman hanya wasilah perantara. Ya Pak. Jadi gini, wasilah Pak. Ini perhatikan, wasilah itu penting. Dan
Allah melalui Rasulullah itu menyuruh kita supaya menghormati wasilah, menghormati wasilah. Sehingga ada bahasa gini, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Ini menunjukkan Allah itu menghormati manusia, Pak. Menghormati manusia yang jadi wasilah kita. Malam yaskurin nas, siapa yang enggak terima kasih kepada sapodo-podo, ini sapodo-podo Pak, sesama manusia, itu tidak dianggap terima kasih kepada Allah. Ini artinya Allah saja menghormati orang-orang yang jadi wasilah. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong sing gak terima kasih sesama manusia, ibadahnya kayak apa? Tidak dianggap syukur kepada Allah. Nah, dalam hal ini para hadirin berkaitan kol, ada dua wasilah besar yang harus kita ingat. Wasilah besar yang kita ingat di dunia ini, satu orang tua kita, dua guru kita. Wong tua kita, guru kita. Orang tua wasilah kita hidup di dunia. Orang tua kita, maaf, wasilah kita bisa sekolah, bisa mondok dan sebagainya, ayo. Nah, guru wasilah kita tahu A, B, C, D, alif, bata dan lain sebagainya. Dua orang ini harus kita muliakan. Kita muliakan. Karena seperti ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Kalau nggak salah hadisnya itu nomor 2552. Biro Pak? 2552. Berapa itu Pak? 2552. Jadi kalau pengen apa lo 2500 kabutan, soalnya 2552 ya Pak. Misalnya 2552. Itu kan sokai itu gini. Ini sama-sama kita ingat. Mudah-mudahan berkaitan dengan ini. Naldo ini. Wakul konton khasilatun bitabiin. Wakul konten binasilis silwa ini. Inna akbarul birri silatul wadi ahlahud di abhi. Inna akbarul birri, sesungguhnya lebih banyak-banyaknya pahala kebaikan. Sesungguhnya lebih sempurnanya kebaikan, lebih hebatnya kebaikan. Silatul walad ahlahu di abi, seorang anak menyambung hubungan baik kepada orang-orang yang dulu orang-orang itu baik kepada orang tuanya. Ya Pak, seperti ini Pak Yo, kita akan punya orang tua dulu Pak. Terus orang tua kita ini berhubungan dengan orang baik-baik. Kalau kebetulan orang tua kita nggak ada, kita ingat, oh itu dulu teman ayah saya, ya kan? Oh itu dulu teman kerja ayah saya. Itu kita Pak jalin hubungan dengan baik. Oh itu luar biasa Pak. Insya Allah Pak, orang tua kita di alam barzakh bahagia, senang. Senang Pak Yo, karena nengok alhamdulillah anak saya masih menyambung hubungan dengan orang yang punya hubungan baik dengan saya. Bahkan bila perlu mantan pacar. Pacar dari dia. Mantan pacar orang tua kita. Harga Paris. Ya. Itu kata anaknya Paris itu kan. Oh itu dulu mantan calonnya bapak saya nggak jadi. Wah, itu disambungkan, ya kan? Jadi datang, Bu, Ibu dulu cintanya mau dengan bapak saya nggak jadi. Saya mau mengambil hubungan. Tolong Bu, anak bapak nikah dengan saya. Wah, sama ibu, sampai mau. Jadi karena ibu, ada sama anak. Nah, karena ibu, bapak itu teman serut, zaman aku mantan, Pak. Mantan bapak saya, mantan ibu saya nggak jadi, biar nyambung hubungan, biarlah saya jadi menantu. Oh hebat itu Pak, bener Pak, menyambung ahlahu di abhi. Ini penting. Sehingga ada cerita zaman Rasulullah SAW. Ini sambil itu Pak. Terus, oh bisa Bapak sih, ya aman. Zaman Nabi Pak, itu ada sahabat namanya Abdullah bin Umar.
Abdullah bin itu putra Sayyidina Umar yang alim. Itu suatu saat, pakai najis bagus, naik kendaraan yang bagus, bawa kendaraan dua. Tahu-tahu ada orang Bedu itu hitam. Hitam itu siapa ya? Nah aku orang yang ngaku cari busung gak? Pokoknya nggak boleh Pak. Gue arah di pasar gue marah-marah. Kalau sedih, Pak. Orang Bedu itu kalau bahasa kita orang kubu ya. Kubu hitam. Karena itu dengan Abdullah bin Umar dirangkul. Orang-orang hidup mas. Sudah itu Pak, pakaiannya itu dikasihkan dia. Bahkan apinya apa namanya, kopi yang bagus dikasihkan. Sudah dikasihkan. Terus salah satu kendaraannya disuruh pakai dia. Akhirnya orang yang nembak tuh heran. Ngapain Abdullah bin Umar tuh orang soalnya itu, sehebat itu, kok alangkah ramanya, alangkah senangnya dengan orang Badui. Ditanya, ya Ibnu Umar, ngapain sampai kok orang Badui ini ngapain? Apa masalahnya? Ku tengok keluarga enggak, kerabat enggak, apa masalahnya? Apa kesibukan? Tahu enggak kamu? Inna abahu wuddadi. Bapaknya ini dulu dan bapak saya kong kali kong akrab. Teman anak. Makanya kecintaan ayah saya sambung dengan anaknya. Ini penting. Makanya ini Pak. Jadi kadang-kadang Pak, ini Masya Allah, akhir zaman ini jangankan orang lain, kadang ketika mati orang tua aja, kerabat-kerabat itu mulai putus. Bener kan? Mulai kurang-kurang, apalagi kalau dihubungkan dengan kekayaan, pangkat, warisan macam-macam. Nah, jadi susah. Maka dengan acara ini mudah-mudahan kita bisa silaturahmi, menyambung baik kerabat maupun orang lain yang dulu ada hubungan dengan orang tua kita. Itulah yang insya Allah akan menyenangkan orang tua kita. Lebih-lebih ini Pak, seperti Wakul Kotun Hasilatu, itu putra guru saya, atau maaf Mane, itu dulu bapak saya pernah diajar. Nah, itu anaknya guru saya, bapak saya pernah diajar dia Pak. Misalnya itu hormat, Nah ini Pak, itu namanya menyambung hubungan dengan orang-orang yang dulu ada hubungan dengan orang tua kita. Oh itu kawan ayah saya, oh itu guru ayah saya, oh itu anaknya guru ayah saya. Dan ini tradisi di pondok pesantren di Jawa itu masih kuat, termasuk di Jawa Timur. Makanya Pak, di pondok kita tercinta Belerang Hitam itu apapun bentuknya Pak, di kalangan Jawa saya menghormat karena pondok tua. Dan mereka ingat, oh ya bapak saya dulu pernah pondok di Langitan. Katakan maaf dulu ya Mbak Kholil, itu aku Mbak Kholil dulu tahu pondok di Langitan, sehingga masih rumah. Pertukaran bahasa, Gus Dur itu tidak pernah pondok di Langitan, yang pernah pondok itu bahasa. Tapi Gus Dur hormat denganlah, benar enggak? Karena ingat, oh ya Mbak, aku tahu pondok Langitan. Nah itu loh Pak, itu yang dicontohkan guru-guru kita. Saya ingat tahun berapa, mungkin masih awal-awal saya mondok di Langitan. Bangun itu pernah dulu ceramah Kol di Langitan. Itu masih di musola tahun berapa? Entah beliau udah mau tahu belum. Pokoknya saya mondok tadi setahun atau 2 tahun. Itu bangun itu tetap gini. Apapun bentuknya ini bangun. Bahwa pondok sarang itu apapun bentuknya, kurang lebih bisa begini. Tidak bisa lepas dari Langitan. Karena Mbah Umar bin Harun itu pernah berguru pada Langitan. Jadi gini Pak, Mbah Ghazali itu pendiri pondok sarang. Itu punya putri-putri yang diantaranya yang dinikah dengan Mbah Su'aib. Mbah Su'aib itu yang menurunkan Mbah Mat, menurunkan Mbah Khim, menurunkan Mbah Mun, itu dari Mbah Su'aib. Nah yang Mbah Umar bin Harun itu awal luar biasa, saya tidak punya keturunan.
punya adik namanya Khalil bin Harun, kakeknya Gus Mus Rembang. Khalil itu mbaknya nama Khalil bin Harun. Oh, itu alamat luar biasa. Sampai konon cerita itu sehari itu ngaji kita 27 kitab. Sebelum ngaji 27 kitab. Wah, Khalil bin Harun. Wah, tuh, nah itu luar biasa. Jadi Mbah Umar itu dulu pernah mondok di Banten yang beliau adalah menantu Mbah Ghazali Sarat. Wah, luar biasa, alim tapi gak punya keturunan. Sehingga dalam sanad keilmuan, ketika guru kita Syekhina Kiai Fakih itu mondok di Lasem, berguru kepada ini yang utama ya semakin banyak gurunya adalah Mbah Maksum Lasem. Mbah Maksum Lasem berguru pada Mbah Umar bin Harun Sarat. Sehingga silsilah ngaji alfiahnya guru kita Kiai Fakih, saya dari Kiai Maksum dari Kiai Umar, Kiai Umar dari Kiai Soleh Langitan, dari Lasem. Kalau dari Langitan, kata beliau, saya dari Badul Hadi, kata beliau, Badul Hadi dari Mbak Khozin dari Mbak Soleh Langitan. Silsilah keilmuan ngaji alfiah. Ini artinya guru-guru dulu itu sangat menyambung silsilah, sangat menyambung hubungan. Walaupun si gaji murid itu babai biyen Pak, itu dikiringi. Oh ya baku tahu diulang, baku tahu mondok nek Al Irsyadiyah, baku tahu mondok nek Wali Songo, tahu mondok Huda itu dileng-eleng Pak. Walau anak tidak mondok tapi eleng, baku tahu mondok niku. Makanya di Indonesia Pak, apapun bentuknya Masyari, apapun bentuknya, keluarga Lirboyo pasti hormat kalau Mus. Sebab di Indonesia kan, yang namanya Mbah Makhrus Ali Maksum itu termasuk mulazamah lama dengan Mbah Khalil bin Harun. Sampai Mbak Abdul Karim itu mau ngambil menantu Mbah Makhrus itu bukan kepada ayahnya Kiai Ali, bukan kepada Mbah Khalil bin Harun. Jadi orang dirundingan nikahi bisa itu Mbah Manap itu dengan Mbah Khalil bin Harun. Kayak hubungannya hubungannya bukan pada bapaknya kan? Tapi pada gurunya. Itulah menyambung guru sangat penting sekali. Kadang-kadang sekarang ini Pak, baru terus ini masalahnya gini Pak, masalah mondoknya itu setengah-setengah ngawur, tulangnya ngawur, sehingga kesan pondok itu kurang bagus. Hubungan kurang bagus. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua alumni ini bagus-bagus hubungan dengan pondok pesantren kita Langitan, sehingga ada wadah namanya kesan untuk menjalin hubungan ruhaniyah dengan masyayikh kita. Mudah-mudahan ilmu kita barokah, maslahah, manfaat. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Wong nek ora terima kasih karo wong iku gak dianggap terima kasih karo Allah. Kita kudu terima kasih karo wong tuwa, karo guru sing jadi wasilah kita menjadi orang yang kata beliau ini sekarang dianggap orang. Bahkan ini terakhir karena ini jawaban lebih terakhir. Ini mudah-mudahan Pak Yo, guru yang harus kita hormati. Guru yang harus kita hormati itu guru yang ngajar dulu, guru-guru yang ngajar di surau-surau, yang ngajar kita alifata, yang ngajar fatihah, ngajar sholatan, itu harus kita hormati Pak, jangan disepelekan. Walau sekarang kita ini pintar alim, katakan jadi ketua KUA usaha, atau jadi ketua rombongan Wali Songo Ziarah, ini bos-bos ini Pak. Ini tukang Ziarah Wali Songo yang KUA, yang saya nggak kenal itu nih Pak. Ikut sebelah nggak punya ijazah, ikut sini belum bayar, jadi pas saya Pak. Akhirnya sini nggak diangkut, sini nggak masuk. Baik waktu semua apa yang penting diambil istri saya Pak. Jadi gini Pak, ini mohon ya teman kita semua ya. Saya rasa sebelum pondok itu dulu ngaji di madrasah ya. Ngaji di guru kita di dusun-dusun Pak. Itu jarak sepele Pak. Terus itu guru yang harus kita hormati sampai kapanpun, dimanapun kita jadi apapun, guru tetap guru. Ada kaidah
kita kaidah fikih. Ono ini Pak, at-taksis awal min at-taqid. Ini sama juga berarti kalau ini orang sembarangan. At-taksis awal min at-taqid. Pondasi Pak lebih utama, lebih hebat dari sekedar penguat. Guru-guru selanjutnya ini guru dosen Pak, guru sing tahu kuliah Pak ini, dia Pak sini. At-taksis pondasi Allah lebih hebat, lebih utama minat takid daripada yang mengkokohkan menguatkan. Kalau guru mati, bukan karena guru-guru di pesantren, kiai-kiai atau dosen itu sekedar meneruskan Pak, menguatkan ajaran guru-guru yang di dusun. Karena beliau yang mengajari fasolatan, ngajari ikro, ngajari cara sholat dan lain sebagainya. Ngaji fakul mu'in taklid itu hanya nambah wawasan, nambah keilmuan yang dipakai tiap hari. Cara wudhu, cara bersuci tetap yang di madrasah waktu kita sebelum mondok. Maka kita jadi guru jangan bangga ngakui yang di madrasah itu, nggak boleh. Jangan-jangan kuliah guru yang di madrasah yang di dusun daripada kita yang jaga kiai, nggak boleh. Lalu kita harus gitu Pak. Kita sampai notan, taksis awal minat takid. Kalau sampai mulai dulu yang suka dulu kemudian orang dalam ini, ini sama ini kemudian Pak. Berarti ini udah pulang sesuai ya Pak. Mau coba sama gak turun sama kalau nggak situ ya Pak. Kalau gara-gara mau coba boleh. Jadi lagi ini mudah-mudahan ya Allah dengan acara kholnya beliau Akhil Al-Karim Bapak Kiai Sobir ini mudah-mudahan memperingatkan kita kepada kematian seperti yang disampaikan beliau tadi, dan kita menjalin hubungan dengan guru, dengan orang tua semakin eksis, semakin kuat. Dan pondok ini maju dan tidaknya tergantung alumni. Walaupun pondok itu Pak, apa bahasa sekarang ini guru-guru apa namanya Pak? Dibilang di medsos macam-macam. Tapi kalau alumni jangan mondok di Ruda. Nah repot kalau Pak Muslim masa iklan. Misalnya aja Pak Muslim masih iklan. Di mana-mana di medsos cari bilang. Tapi kalau alumni yang ngebos, siapa ngebos itu? Nah, janganlah dia gak masuk diriku. Bawa pecut pajang. Yang diingat pecutnya, tidak hasilnya pecut. Nah, Pak, ini yang bermasalah. Nah, saat ini sekarang ini kesalahannya gimana ya? Kadang-kadang dari Pak kesalahan guru kecil dibesar-besarkan, jasa guru yang besar tidak diingat. Ayo, mudah-mudahan sekali lagi dengan acara khol ini kita menyambung hubungan kita dengan orang tua kita, kerabat kita, sanak famili kita, teman-teman orang tua kita, dan guru-guru semua menjadi hubungan yang semakin baik sehingga kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dunyoi hasanah, akhirati hasanah. Lanjut dikit. Mas Dio apa Pak? Samputia. Wah, ya Samputia. Cari Pak Rojat. Hari ini mana mau soi? Ayo ya. Kita bahasanya. Wanahnu bermula kita itu nakulu. Mengatakan siapa kita ingkana apabila ada kathirun siapa orang banyak min haulai dari mereka ashabiyah, ashabul alfat. Min haulai dari mereka ashabiyah itu yukhti'una fitabir yang salah siapa kasir akhtu ayuh fitabiri dalam mengungkapkan bitolabil magfirah dengan minta ampunan wal jannah dan surga, wasyifa dan obat, wanajat dan sukses, wasu'arihim dan mintanya kasir dari pada itu magfirah akhir min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubasharatan dengan langsung. Fa'inam siapa berkata la yukhti'u tidak membuat salah hum pada kasirun atau tauhid li annal maksud
Krono yang dimaksud wa maksud itu al istifa'u minta syafaat ilallah bidil kal wasilah, dengan itu lantaran fakana maka seakan-akan saksun itu yakulu berkata siapa saksun atau kathirun, ya Rasulullah is'al, mintalah panjenengan Allah ayyagfira, minta ayyagfira pandangannya mengampuni siapa Allah li wa ayyarhama, menyayang siapa Allah li pada saya wa ana bermerasa atawassalu, itu berperantara siapa saya bika ilai kepada Allah fi qadai hajati, dalam mengabulkan hajat saya, wa tafriji kurbati, dan menghilangkan kesusahan saya, wa tahqiqi rohbati, dan menyatakan, merealisasikan, membuktikan perkara yang saya senangi. Jadi gini kata Syekh Muhammad, biasa andai kata orang-orang yang punya lafaz, punya ucapan, ya Rasulullah isfa'ana, ya Abdul Qadir Jailani agisuni ibadallah rijalallah agithuna wahai Allah agisuna, tolong kami itu kan banyak minta selain Allah ya. Andai kata ucapan beliau itu dianggap salah, dianggap keliru, kenapa kok tidak langsung minta kepada Allah, kok pakai lantaran Rasulullah, pakai lantaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Namun kata Syekh Muhammad, tauhid beliau nggak salah, tetap la ilaha illallah. Andai kan omongannya itu salah, tauhidnya beliau tidak salah. Nah, tauhidnya inilah yang membentengi beliau tidak sampai terjerumus dalam tauhid, dalam kekufuran, dalam kemusyrikan. Sehingga kata Syekh Muhammad, ucapan beliau itu bisa dikatakan, ya Rasulullah, mohon mintakan kepada Allah semoga Allah itu mengampuni saya, menyayang saya, dan saya membuat perantara panjenengan ya Rasulullah. Jadi saya membuat perantara panjenengan ya Rasulullah, mohon kepada Allah semoga apa yang kami cita-citakan, yang kami rencanakan dikabulkan oleh Allah. Kesusahan saya, kesusahan jamaah kami, kesedihan pondok Al-Irsyad dia, kesulitannya semoga dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahqiqi rohbati ya Allah, semua yang kami inginkan, semua yang kami cita-citakan ya Allah mudah-mudahan terbukti lantaran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hanya seperti itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan masalah manfaat. Barangkali ada kekhilafan, kesalahan, baik tutur kata yang kurang berkenan, kami atau saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya siap. Ayo ketemu lagi dalam acara yang sama tahun depan, dan ketemu lagi lebih banyak, lebih manfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya acara penyerahan piagam kamar terbaik